Assalamualaikum, terima kasih Matur Suksma sudah mengklik channel Suara Sang Lili. Yeay! Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Astungkara. Hari ini Sang Lili di outdoor di Taman Singasana Tabanan ini, taman baru yang baru, jadi harus banyak difungsikan seperti ini, iya enggak? Pagi hari kayak gini kan banyak orang sekolah, kerja. Jadi aku juga kerja di sini, oke? Tetap dari kumpulan cerpen Juwita yang terukir, bunga ibu yang mekar di padang gersang jiwa, publishernya Ali Neaku. Aku akan membacakan sebuah cerpen yang wow banget, oke? Kita mulai, let's go! Wow, sesuatu banget. Karya Lutfiatul Rohmah. Ya, betul sekali. Menjadi seorang ibu adalah sesuatu banget. Bahkan bisa jadi kita akan mendapatkan surprise yang tidak kita harapkan ketika menjadi seorang ibu. Berawal ketika memutuskan menikah dan akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki. Tidak pernah terlintas di bayangan saya bahwa menjadi ibu itu seperti itu. Wow, itu. Bahkan seperti naik roller coaster. Saya memutuskan menikah ketika masih kuliah di semester 7 dan masuk di semester 8 hanya tinggal mengerjakan skripsi dan KKN. Di dalam pikiran saya saat itu akan mudah saya akan menjalaninya. Saya bisa lalui dan tapi ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Ditambah lagi suami saya posisinya harus pindah kerja di luar kota setelah 3 bulan menikah. Setelah melahirkan anak, saya memutuskan untuk mengambil cuti kuliah. Dengan harapan bisa fokus merawat anak saya sambil mencicil mengerjakan skripsi. Belum lama menikmati cuti kuliah, kok malah muncul tantangan baru ketika ada tawaran untuk menjadi guru di salah satu SMP swasta di Kota Malang. Berbekal keyakinan bahwa saya yakin bisa kok. Akhirnya tawaran itu saya ambil padahal skripsi masih berproses cuma 20% dan belum juga mengikuti KKN. Entah apa yang mendasari saya mengambil keputusan itu, tapi keputusan sudah saya ambil dan saya harus bertanggung jawab untuk menjalaninya. Di awal aktivitas sebagai ibu, pada umumnya mengurusi rumah tangga, mencuci, memasak, menyapu, mengepel, merawat anak, semua saya lakukan sendiri. Selesai pekerjaan rumah tangga sebagai ibu rumah tangga, kemudian saya beralih beraktivitas sebagai guru di sekolah yang saya lakukan itu dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Bersyukurnya ketika memutuskan untuk mengikuti KKN, ternyata ada KKN di Kota Malang. Pas betul, ya kan? Sehingga setelah berperan sebagai guru, langsung saya berpindah berperan lagi menjadi mahasiswa KKN di Karangbesuki, Kota Malang. Tugas tersebut saya lakukan setelah selesai mengajar tentunya. Nah, sepulang sekolah saya akan langsung meluncur ke tempat KKN sampai sore hari jam 5 sore. Loh, kok bisa? Harusnya kan KKN itu tinggal di tempat ya? Betul sekali. Tapi karena kondisi saya masih mempunyai bayi, akhirnya saya izin ke teman-teman KKN tidak menginap. Dan saya akan datang setiap hari dari jam 1 sampai jam 5 sore. Tapi itu memang tidak mudah, tidak ringan. Kebutuhan yang diperlukan oleh teman-teman dalam KKN, baik itu berupa fasilitas, materi, saya harus berusaha untuk ikut serta mewujudkannya. Seperti alat masak, bahan makanan, bahkan sepeda motor saya taruh di tempat KKN sebagai alat transportasi teman-teman dari posko ke KKN, dari kelurahan ke sekolahan.
Alhamdulillah tidak ada yang keberatan dengan konsekuensi yang saya lakukan tersebut. Lepas dari aktivitas KKN, apakah bisa saya leha-leha? Oh, tentu tidak dong. Lanjut lagi aktivitas sebagai ibu rumah tangga sampai anak saya tertidur. Kemudian ya, saya harus fokus mengerjakan skripsi saya. Batas waktunya, jangan ditanya. Kalau pas lagi ide muncul dan lancar, bahkan sampai jam 2 dini hari saya mengerjakan skripsi. Begitu seterusnya kurang lebih 3 bulan. Dan KKN saya selesai, begitu juga dengan ujian skripsi saya dinyatakan lulus. Yeay! Suatu kebanggaan tersendiri ketika mencapai target yang saya tentukan, yaitu menjadi seorang ibu, guru, dan sarjana di usia saya yang masih 22 tahun. Wah, hebat! Tentunya pengalaman, tantangan, dan proses belajar saya sebagai ibu tidak berhenti di situ. Sampai saat ini pun ketika saya menginjak 43 tahun dengan 3 anak, anak pertama laki-laki dan anak kedua kembar, yaitu perempuan. Yang perempuan dua-duanya sekolah di SMP Negeri 6 Malang, kelas 8. Yang anak pertama saya semester 6 di Teknik Mesin Polinema. Ya, mendidik anak-anak, membekali anak-anak dengan pola asuh tentunya seringkali harus dimodifikasi. Saya memutar otak tentunya. Bagaimana mereka harus menjadi orang-orang yang soleh, solihah, anak-anak yang beretika, berkarakter, dan memberikan banyak manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Pengalaman saya tentu saja diwarnai dengan berbagai macam warna. Gembira ketika melihat anak bisa berjalan untuk pertama kalinya. Sedih ketika mereka merasa saya lebih menyayangi salah satu di antara mereka. Kadang ada marah juga ketika mereka berlaku tidak sopan dan melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama. Wajar ya? Ya, memang menjadi ibu itu berproses, benar sekali. Jika ada yang bilang bahwa ibu itu tidak ada sekolahnya, justru ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Menjadi ibu harus kreatif. Menjadi ibu harus bagaimana menerapkan perlakuan yang kurang tepat kepada anak. Harus gimana ya? Caranya mengambil jalan bagaimana anak itu bisa menerima dan berhasil melakukannya. Kesepakatan-kesepakatan dengan anak-anak. Nah, jika seorang ibu tidak bisa menjadi teman untuk anak-anaknya, maka bersiaplah ketika ibu itu diabaikan oleh anak remajanya. Bahkan bersiaplah untuk bertentangan dengan mereka. Memang dibutuhkan keterampilan yang tidak kaleng-kaleng untuk bisa membersamai anak-anak. Dan betul lagi ketika banyak yang bilang bahwa menjadi seorang ibu itu harus siap untuk menjadi guru, dokter, tukang, seniman, penyanyi, koki, atau bisa jadi ART bagi anak-anak mereka. Wow, semua pekerjaan diambil ya Bu. Tidak mudah ya memang. Tapi jika itu bisa dilakukan, pasti dan yakinlah menjadi seorang ibu itu tidak akan sia-sia. Dan kalian akan bangga ketika dipanggil sebagai ibu. Akhirnya menjadi seorang ibu emang sesuatu banget. Wow. Wow. Keren ya cerpennya. Makasih ya Mbak. Aku udah diizinkan untuk membacakan cerpennya. Ya. Semoga menjadi inspirasi bagi semua perempuan, bahkan bagi semua laki-laki di dunia ini. Oke, bagi kalian yang ingin coret-coret pengalaman kalian, kisah hidup kalian, atau curhatan hati kalian, kirimkan di bawah ini. Jangan lupa ya, ketika Semeton mendukung channel ini, maka Semeton mendukung kreativitas menulis Semeton. Oke, matur suksma, wassalamualaikum.